Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ini menjadi catatan atau menjadi bagian yang memang sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Allah, bahwa kita masih diberikan kesempatan ngisi waktu yang tidak terlalu lama dari maghrib sampai isya untuk ya anggaplah sekedar ngobrol-ngobrol tentang ilmu. Dan pada malam ini seperti yang Kang Adli sampaikan, memang jadwalnya kalau malam Ahad itu, baik malam Ahad pertama maupun yang keempat, itu pelajarannya Marokil Budiyah. Nah, malam Kemisnya Hikam, kira-kira begitu. Jadi memang satu bulan itu 3 kali pertemuan, bapak-bapak. Untuk ibu-ibu sekali kitab fakih oleh ibu-ibu, Fathul Qorib. Seperti biasa, kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah surat Al-Fatihah, kita semuanya diberikan mudah dan gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala urusan. Kita juga dianugerahi keturunan, anak cucu yang soleh dan solehah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita meneruskan pertemuan ya, 1 bulan yang lalu. Ada tandanya di sini insyaallah. Kalau mundur ya enggak terlalu jauh mundurnya, kalau ngulang maksudnya. Kalau kelewat juga enggak terlalu jauh ya. Kita masih membahas tentang dosa yang waktu itu kita bareng-bareng mendengarkan ada dosa yang terpuji, ada dosa yang tercela. Dosa kok terpuji sih, maksudnya dosa yang bisa dijadikan modal buat pelakunya untuk kembali kepada Allah. Jadi terpuji, bukan dosanya yang terpuji. Jadi perilaku kembalinya, tobatnya itu yang terpuji. Cuma bahasanya disebut dosa yang terpuji. Jadi azamatun mahmudatun, maksudnya dosa yang memang gede dosanya itu tapi terpuji. Karena memantik atau memotivasi, mendorong pelakunya pengen balik kepada Allah, tobat. Tapi juga ada dosa yang tercela. Ini idealnya ya dosa yang tercela. Nah, dosa yang tercela ini dosa yang membuat pelakunya terjerumus ke dalam lembah keputusasaan, suudzon. Jadi seolah-olah meniadakan ampunan Allah, nyerah. Kayaknya Allah nggak ngampuni. Itu namanya dosa yang tercela. Sampai satu ketika ada seorang laki-laki diceritakan datang kepada gurunya. Jadi seorang laki-laki ini anggap saja muridnya, kira-kira begitu. Wa jaa'a rajulun qala al-musannif wa syarihuhu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ma fid dharaini amin. Ini dalam syarahnya. Satu ketika, berarti Syekh Ibnu Abbad ini, seorang laki-laki datang kepada gurunya. Wa jaa'a rajulun ilal ustadzi Abil Hasan qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi Abil Hasan As-Sadzili ini anggaplah gurunya si laki-laki tadi, berarti santrinya. Si laki-laki tadi
ngadu sama gurunya, ya sayyidi kanal barihata bijiwarina minal munkaroti kaita wa kaita. Ada kejadian, wahai guruku, kemarin malam di tetangga sekitar kita, bijiwarina itu. Kejadian kemunkaran, kejadiannya begini, 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 begini. Dan tanpa dari si laki-laki itu, wa dhahara min dalikar rajuli istighrabu ayyakuna hadza. Jadi kelihatannya aneh bener dengan kejadian tadi. Kok di lingkungan musola Baitur Rahim ada kejadian yang nggak pantas. Nggak tahu kemunkarannya, soalnya di sini ceritakan kaita wa kaita, begini-begini. Mestinya di lingkungan kita ini sebelah sono Al-Hidayah, sebelah sini Baitur Rahim, sebelah sana Al-Ikhwan apa-apa. Mestinya nggak ada kejadian begitu, nggak pantas banget sih. Gitu kira-kira. Dan tanpa dalam diri laki-laki itu pengennya nggak ada itu. Seakan-akan idealis banget, maksiat itu wajib tidak ada, seolah-olah begitu. Faqala ya hadza ka'annaka turidu alla yuhsallahu ta'ala. Wahai mas, faqala ya hadza, maksudnya hadza tuh, hei iki kirajul, maksudnya kang, mas, seakan-akan kamu ini pengen Allah itu tidak didurhakai. Kamu ini kayaknya hebat bener. Seolah-olah kamu tuh berharap Allah tidak dimaksiati blas. Nah, ini kata gurunya. Fi mamlakati itu dalam kerajaan Allah, ya, di semesta raya lah, di sekitar kita sama lah. Ini kan bagian dari mamlakah. Si rojul ini ya biasa. Kang Adli itu mahasiswa itu. Udah S1 mau S2, biasanya mahasiswa itu idealis. Sama santri juga mungkin begitu. Namanya masih angetan gitu. Jadi kalau bisa di lingkungan tuh bersih, sih. Jagat raya ini kalau bisa nggak boleh ada yang salah, seolah-olah begitu. Nah, man ahabba alla yusallahu ta'ala fi mamlakatihi faqad ahabba alla tazharu maghfiratuh. Terus ada kalimat, siapa orangnya yang Allah itu sama sekali tidak ingin dimaksiati, siapa orangnya yang seneng berarti kepengen banget, Allah yu'sallahu ta'ala fi mamlakati, Allah nggak boleh sama sekali dimaksiati di dalam kerajaannya. Faqad ahabba, maka sejatinya orang itu sungguh kepengen atau seneng banget, Allah tazharu maghfiratuhu. Jadi dia itu sebenarnya pengen ampunan Allah itu ditambah. Jadi kalau ada orang yang kel-kelan, habis-habisan dengan alasan amar ma'ruf nahil munkar, tapi dia kemudian dengan cara yang munkar kepengennya kemaksiatan tidak ada, itu seakan-akan dia tuh pengen ampunan Allah sebenarnya nggak ada, seakan-akan begitu. Padahal ampunan Allah itu kan qadim. Sifat ghafurnya Allah qadim. Sudah pernah disampaikan, ibarat ibu-ibu itu sebelum ada pakaian kotor, deterjen itu sudah ada. Sebelum kita ada, ghafurnya Allah ada. Ya sudah, nyantai saja. Oh berarti kalau begitu kemaksiatan biarkan. Enggak begitu. Tetap amar ma'ruf nahi munkar penting, wajib. Tapi bil ma'ruf, bil mau'izatil hasanah. Bukan pertentangan, terus seakan-akan dia paling benar, yang lain salah semua, terus dipentungin, nggak begitu. Ya tetap ngajak benar, melarang kemaksiatan biasa, tapi jangan berlebihan banget maksudnya. Kalau berlebihan seakan-akan sifat ampunan Allah itu nggak boleh tampak, meniadakan. Wala takuna syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seakan-akan tidak ada syafaat Rasulullah. Allah takuna syafaat Rasulullah, seakan-akan meniadakan syafaat Rasulullah. Dan kalaupun ada tuh ya lahu, kepengennya buat dia doang. Jadi yang lain nggak boleh.
Padahal di atas sudah disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa syafaat Rasulullah itu berlaku termasuk untuk orang yang ahli dosa gede sekalipun. Syafaati, pertolonganku, li ahlil kabair, untuk ahli dosa gede, min ummati, dari umatku. Sekali lagi, bukan berarti membiarkan kemaksiatan, jangan salah paham. Di sini tuh maksudnya jangan terlalu petentengan, kayak pol-polan, kayak paling bener. Ya sudah, ngajak bener ya, ingkar hatinya paling enggak, kan begitu. Seperti itu. Jadi jangan amar ma'ruf nahyin munkar bil munkar, dengan kasar, dengan memukul. Nggak bisa itu. Seolah-olah seperti itu. Padahal syafaat Rasulullah berlaku. Ampunan Allah juga. Ya apalagi kodim sifatnya. Faqad ahabba Allah tadal. Balik lagi. Sekarang, wa kam min mudhnibin kafurat isaatuhu. Berapa banyak pelaku dosa yang banyak salahnya. Wa kam min mudhnibin kafurat isaatuhu wa mukhalafatuhu wajabat lahur rahmah. Orang yang banyak menyelisih aturan, yang banyak kesalahannya, itu ternyata dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Berhak. Wajabat lahur rahmatu min rabbih. Fakana lahu rahimah. Jelas dong kalau begitu Allah Maha Rahim. Wa biqadri imanihi. Dengan kadar keimanannya, wa in aso aliman. Nah, di sini nih ada pernyataan. Fala yambaghi lil 'abdi alla yasta'zima dzanbahu isti'zaman yu'addihi la ayyulqa biyadaihi iyasan min ruhihi wa kunutan min rahmatihi. Maka tidak pantas. Fala yambaghi itu tidak pantas untuk seorang hamba menganggap gede dosanya, ayyasta'zima, menganggap gede dosanya sehingga saking beranggapan dia tersebut, dosa tersebut sampai menjatuhkan pelakunya ke dalam kubangan iyasan itu putus asa. Jangan sampai. Terus ke bawah supaya sampai kepada hikmah berikutnya. Itu ada kalimat begini. Kita ini pada saat diberikan rasa sesal setelah melaksanakan dosa, bersyukurlah masih diberikan penyesalan. Yang repot ini kita merasa tukang taat atau tukang ibadah, terus merasa puas dengan ibadahnya. Ini yang bahaya justru. Saya ulangi, pada saat kita diberikan oleh Allah rasa penyesalan karena kita merasa tukang maksiat, bersyukurlah. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Bersyukurlah. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita merasa sudah puas, sudah benar, sudah merasa pas dalam ibadah. Kenapa bisa begitu? Karena yang merasa menyesal, dia akan kembali kepada Allah. Yang merasa benar dan merasa puas, khawatir menghinggap dalam dirinya penyakit ujub. Nah, di penghujung. Kenapa bisa begitu? Karena ada kalimat al-ujbu yu'addihi ilal istighna. Ujub, takabur, ini jejer ini. Ujub itu ya sering membangga-banggakan dirinya. Salat saya sudah kelar, bukan cuma 5 waktu, tapi juga berjamaah. Tahajud saya tiap malam, bukan cuma 2 rakaat bahkan. Berlama-lama aku zikir. Itu di hati, bukan di lisan, bukan, di hati. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga muncul ujub. Ya sama, ujub itu ya mirip-mirip sombong lah.
Walaupun definisinya beda, tapi ya bertetanggaan lah, mirip-mirip. Nah, al-ujbu yu'addi ilal istighna. Sebab kalau seseorang sudah melekat dalam dirinya sifat ujub, ujub tersebut yu'addihi akan mendatangkan pelakunya. Pelakunya itu yu'addi itu apa sih ya? Bahasa Indonesia itu ya mendatangkan lah. Dia akan sanggup sampai ke titik ilal istighna, menjadi sosok yang sudah tidak butuh lagi dengan Allah. Ini naudzubillah. Ujub itu. Jadi al-ujbu yu'addihi ilal istighna. Ujub itu akan bisa mendatangkan pelakunya itu menjadi orang yang istighna itu amreh sugi. Maksudnya kan merasa sudah nggak butuh lah. Merasa kaya sih. Sementara dosa nih. Dosa selain itu. Wadzanbu, dosa yu'addihi ilal iftiqar, mendatangkan pelakunya atau bisa memantik, memotivasi pelakunya itu menjadi butuh kepada Allah. Setiap kita pasti dosa, pasti punya dosa, karena tidak ada yang dimaksum oleh Allah kecuali Nabi. Oleh Muhammad dia dimaksum. Selain itu enggak, ya apalagi potongan kita. Lalu tiba-tiba muncul rasa selesai, beres, pas, cukup. Waduh, apa namanya kalau enggak ujub? Nah, kalau sudah merasa begitu, akan menghantarkan pelakunya, enggak butuh lagi dengan Allah. Sementara merasa dosa, salah, kurang, teledor, ini akan memunculkan pelakunya menjadi tetap butuh kepada Allah. Paham ya? Nah, ini belum hikam, ini masih sarah yang kemarin di penghujung saya potong-potong nyari-nyari yang pas-pasnya aja. Kalau enggak ya enggak ketemu waktunya masalahnya. Di penghujung hikam yang kemarin, hikmah yang kemarin. Wa ahabbu awsafil abdi ilallahi azza wa jalla iftiqaruhu ila maulahu. Dan yang paling Allah sukai sifat-sifat hamba adalah rasa butuhnya seorang hamba kepada Tuhannya. Saya ulangi, wa ahabbu awsafil abdi, lan utawi luwih den demenine pirang-pirang sifat hamba, bahasa Indonesia kira-kira yang paling dicintai sifat-sifat hamba di sisi Allah, yaitu iftiqaruhu ila maulahu, butuhnya seorang hamba kepada Allah. Maula itu bendoro yang dimaksud Allah. Kita butuh segala macam. Butuh sehat, butuh makan, butuh minum, butuh istiqomah, butuh semuanya. Apa yang kita tidak butuh dengannya? Sudah sehat berarti butuh semangat dalam ibadah. Wong tanpa pertolongannya kita juga gak bisa apa-apa. Emang kita bisa apa? Nah, ini akan muncul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan terhindar dari kemaksiatan. Dua-duanya enggak ada. Kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa menghindar dari maksiat. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Allahnya tetap ada. Sementara yang sudah beres, Allahnya kayak sudah nggak ada. Ngerasa sudah beres. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan berjamaah. Waduh, bangun malamnya nggak pernah telat. Zikirnya cukup, sedekah juga mungkin sering. Tadarus seminggu khatam. Akhirnya nyaman, adalah merasa benar, merasa beres. Nah, ini nih. Sementara yang ini, jangan-jangan tahajud saya itu, wong nyatanya saya itu pengen nangis sepertiga malam kok susah. Beda dengan berjamaah, digiring oleh gurunya, oleh ustadznya, di lapangan bisa nangis bareng. Ini nangisnya berjamaah, jangan-jangan cuma emosi ke bawah retorika aja. Begitu sepertiga malam, susah nangis, ingatnya malah urusan duit belum ngerasa. Ini iya bener dia tahajud bener.
bener saya berjamaah, tapi sholat saya ini sudah sesuai syarat rukun belum? Itu jadi merasa, selalu merasa di sini. Tapi bukan putus asa loh, merasa. Yang merasa begitu kan terus akan memperbaiki, tawadu, rendah hati, terus tetap akan merasa butuh kepada Allah. Yang cukup itu repot. Yang merasa sudah benar itu. Jauh malah nanti. Nah, lanjut. Wa asrafu ahwalil mu'mini ma yaruddu ilaihi wa yaqbalu bihi alaihi. Dan paling mulia-mulianya suasana batin seorang mukmin adalah dia selalu mengembalikan sesuatu itu kepada Allah dan dia menerima apa yang telah digariskan oleh Allah. Itu syarah hikmah yang lalu yang tertunda. Masuk hikmah berikutnya, qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la shaghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La shaghirata, tidak ada dosa kecil. Iku mawjud, anggaplah babar belas maknanya. Idza qabalaka, apabila bersanding, qabalak itu berhadap-hadapan denganmu, adluhu, keadilan Allah, wala kabirota, dan tidak ada dosa gede apabila berhadap-hadapan, fadluhu, keutamaan Allah. Saya ulangi, tidak ada dosa gede yang kita lakukan ketika kita harus berhadap-hadapan dengan keadilan Allah. Maaf, saya ulangi salah. Tidak ada dosa kecil ketika harus berhadap-hadapan dengan keadilan Allah. Dan tidak ada dosa gede pada saat harus berhadap-hadapan dengan anugerah Allah. Ini memang agak sulit dipahami, tapi saya kasih analogi. Ada orang punya anak dua lah, A dan B. Si A ini sama-sama dikasih motor sama B. Ya namanya anak muda biasa, naik motor ya mungkin agak-agak kenceng, begadang dikit, kepleset si A ini, jatuh, motornya agak rusak, entah setangnya lecet atau stepnya gimana, pokoknya masih bisa dibetulin di bengkel lah si A. Sedikit artinya nggak ngaruh buat bapaknya yang banyak duit, tibang jatuh lecet dikit lah, terus dia juga nggak terlalu nggak celakanya nggak parah lah, si A ini. Artinya motor itu bisa diberesin di bengkel. Tapi si A ini nggak merasa salah, nggak merasa dosa sama bapaknya itu. Padahal dia waktu jatuh itu lagi disuruh sama bapaknya, suruh cepet-cepet, disuruh apalah. Tapi gara-gara dia naik motornya kurang hati-hati, rupanya kepleset jatuh. Padahal motornya masih utuh, lecet dikit. Tapi nggak mau minta maaf. Malah dia berasa, malah enggak lah, segitu mah nggak apa-apa. Terus apa yang disuruhnya dianggap sepele lah. Nah si B, saya kasih contoh yang kedua. Belanja apa ke mana lah, ke satu tempat belanja. Ini kalau lagi begini saya nggak mau nyebut tokonya, nanti dikira promosi iklan. Pokoknya ke tempat perbelanjaan. Nah dia motornya hilang. Ada yang nyatut lah, ada yang ngambil. Terus dia kasih tahu orang tuanya. Dia minta maaf. Ya minta maaf. Mohon maaf Pak, saya teledor. Saya sebenarnya sudah dikunci dan di sana juga kelihatannya ada tukang parkir. Saya pikir ya aman. Minta maaf. Si A nggak mau minta maaf. Karena mikirnya lah, begitu aja harus minta maaf.
Ini pertanyaannya. Kalau ngitung salah B apa salah A gedenya? Salah B sampai hilang motornya. Belum lunas. Si A enggak, masih bisa dibetulin bahwa Kang Thohir beres itu. Tapi si A enggak merasa salah. Artinya yang enggak merasa salah ini meskipun salahnya sedikit, bapaknya jengkel hatinya, dongkol. Si B karena dia ngaku salah, ngaku teledor, ngaku. Bapaknya yang segitu habis motornya, tenang nah, nanti ada rezekinya lagi, bapak beliin lagi. Ini kan. Dosa sekecil apapun kalau dihadapkan dengan keadilan Allah menjadi gede. Dan dosa segede apapun ketika berhadapan dengan anugerah Allah nggak ada apa-apanya. Paham maksudnya, paham? Ayo kita masuk. Ini belum dibaca sarannya. Saya pakai gambaran-gambaran supaya bisa diterima. Masalahnya kalau ini nggak digambarin begitu sulit bapak menerimanya. Contoh, ketika kita melakukan kesalahan, mungkin dosa kecil, kita dihadapkan dengan keadilan Allah. Dosa kecilmu apa sih? Ya mungkin lewat orang yang mungkin bukan mahram tapi dilihatin terus. Atau berbicara yang mungkin lepas kontrol sehingga membuat orang lain tersinggung. Anggaplah itu dosa-dosa kayak itu kecil lah. Tapi ketika itu dihadapkan keteledoran dalam sholat, mengakhirkan waktu itu kan urusan dengan Allah. Umpama itu dianggap dosa kecil umpamanya. Terus oleh Allah bandingkan. Sekarang itu dosa kecil. Ayo sekarang, kedip matamu mau dibayar pakai apa? Ini belum ngomong detak jantungmu, lancar ginjalmu. Belum. Baru ngomong kedip matamu, tangan yang masih bisa ngangkat gelas kopi, mulut yang masih bisa berbicara, lidah yang masih bisa berasa. Ayo mau dibayar pakai apa? Kalau kamu merasa dosanya kecil, terus mau ngitung ibadahnya, sholatnya, zakatnya, tahajudnya, ayo bayar itu. Saya nggak pernah minta imbalan loh. Dari A sampai Z saya kasih, bahkan kamu nggak minta saya kasih. Terus kamu nggak merasa salah. Ini kalau dihadapkan dengan keadilan Allah. Tapi pada saat dihadapkan dengan anugerahnya, segede apapun, sudah. Artinya sudah begini, kita bisa menggambarkan. Kita tinggal di Musola Baitur Rahim, di Sulawesi, di Bekasi Timur, di kota Bekasi, di Jawa Barat, di Indonesia, di Asia Tenggara, di Asia, di bumi, di antara sekian planet, di antara ratusan lah, miliaran, dan ada di galaksi Bima Sakti, di antara sekian. Ayo kitanya di mana? Mau digambari dengan kacang hijau, kegedean. Dengan debu, ya kegedean. Nah kalau kita saja nggak bisa digambari, salahnya kita di mana? Ini kalau dihadapkan dengan anugerah Allah. Sering saya katakan, kalau kita salahnya 90 tahun, anugerah Allah nggak ada batas, ampunan Allah, rahmat Allah nggak ada batas. Ini kalau dihadapkan dengan anugerah. Tapi kalau dihadapkan dengan keadilan, yang ditelisik terus. Kamu merasa salah segitu. Terus kamu mau ngandelin ibadahnya. Ya kan Gusti, saya selama 90 tahun ibadah terus. Katakanlah umpamanya, ayo sudah masuk surganya 90 tahun. Habis itu ke neraka. Mau digituin. Nah ini, jadi maksudnya ke sana. Jadi tidak ada dosa kecil kalau berhadapan dengan keadilan Allah, itu tidak ada. Menjadi gede berarti. Dan tidak ada dosa gede pada saat berhadapan dengan anugerah Allah yang gede menjadi tidak ada artinya apa-apa. Tuh, itu maksudnya gitu. Kita rinci supaya pengen yakin gitu. Syarahnya bagaimana? Qala Syekh Ibnu Abbad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan dalam syarah ikannya. Idza dhuharatis sifatul aliyah, apabila tampak, apabila
ya kelihatan, maksudnya yang muncul lah. Idza dhaharat, ketika muncul, ketika tampil as-sifatul aliyah, sifat-sifat Allah yang luhur, batalat a'malul amilina, maka gugur semuanya, batal semua amalan-amalan orang yang beramal, amal baik, amal jelek, semuanya nggak ada ngaruh kalau sudah muncul sifat-sifat luhurnya Allah. Nah terus apa? Maksudnya Allah nggak butuh. Gimana sih maksudnya? Begini, kita sholat, kita puasa, kita baik, kita amal soleh, emang Allah ngaruh? Allah untung? Enggak. Terus kita jahat, kita maksiat, kita durhaka, emang Allah rugi? Enggak. Artinya sifat baik dan sifat jelek, maaf, perbuatan baik dan perbuatan buruk kita buat Allah sama sekali. Kita baik, Allah nggak nambah derajatnya, kita buruk, Allah nggak kurang kedudukannya, enggak. Artinya kebaikan kembali kepada kita, keburukan juga akan madorot untuk kita. Semuanya. Maka tidak sekali-kali Allah itu mendolimi hambanya, enggak. Justru kita. Nah pada saat itu sifat kemuliaan, sifat-sifat yang kemahaluhuran Allah itu muncul, berarti kita gugur semuanya. Enggak berlaku. Emang pernah kita berpikir kalau kita ibadah Allah terus enggak lah. Wong itu memang manfaatnya untuk kita. Dan pada saat kita maksiat, madorotnya kembali kepada kita. Nah, lanjut. Faidah dhaharat sifatul adli. Ini lagi memberikan pensarahan tadi, menjelaskan. Kalau tadi kan saya analogi supaya gampang. Ini kata pensarah, penjelas hikmah tadi. Kata beliau, apabila tampak sifat adilnya Allah, alaman terhadap orang atau atas orang, abghadahu yang Allah murka, wa maqtahu dan Allah benci, batalat hasanatuhu, maka batal segala kebaikannya. Kalau yang ditampakkan kepada kita sifat adilnya Allah terhadap orang yang memang Allah sudah nggak suka, Allah yang sudah, ya itu tadi karena berengkelnya kita itu tadi, maka batal kebaikan-kebaikan orang tersebut dan kembali yang kecil-kecil tadi. Jadi wa'adat maksudnya dan menjadilah, supaya gampang dimaknai. Soghairuhu kabairo. Wa'adat soghairuhu kabairo. Jadi yang kecil-kecil sudah dianggap menjadi gede. Motor lecet doang, jengkel bapaknya. Karena anaknya merasa bener, nggak ngaku salah, malah nggak ada sopan-sopannya. Bukan saya menurut Pak, kemarin sudah terus. Padahal dia melakukan kesalahannya cuma itu, gara-gara tidak bisa beli hati orang tuanya. Jengkel Pak. Kalau sudah jengkel, ini gambaran. Orang itu ya, jangan anak dengan orang tua. Sama kita dengan kita juga. Kita itu kalau sudah nggak empati sama orang, jangan salahnya. Benernya juga dianggap salah aja. Memang begitu. Ini manusia ya, bukan berarti Allah nggak begitu. Ya itu tadi. Allah kan memang Rahman, Allah Rahim, tapi juga Allah Ghafar, Allah Jabbar, Allah Qahar, Allah Matin. Jadi kita harus menyeluruh, memahami asma, sifat-sifat Allah juga harus paham betul. Jadi janganlah kita itu ada di posisi yang Allah itu murka. Jangan. Setiap saat kita mesti sering bermanja-manja, ngerengek, minta ampun, butuh terus kepada Allah. Tempatkan Allah itu zat yang menjadi kita betul-betul meminta kepadanya. Ya makin kita minta makin senang, nggak kayak kita diminta makin lalap. Allah enggak, makin senang. Karena dia itu betul-betul menempatkan diri menjadi hamba yang memang lemah, butuh, fakir, seperti itu. Allah senang. Bukan bener, selesai, tuntas, beres, ahli. Wah ini nih. Allah nggak suka itu. Nah, balik lagi.
Ketika yang tampak sifat adilnya Allah, maka kebaikan-kebaikan itu menjadi gugur dan yang kecil-kecil menjadi gede. Atau sebaliknya, wa idza dhuhara wasful karami, dan pada saat yang tampil ke permukaan, yang tampak ke permukaan itu sifat karom. Karom itu mulia, karom itu loman. Loman itu ya kalau bahasa kepada orang dermawan, sangat dermawan, penuh dengan anugerah dan karunia. Liman, bagi orang ahabbahu, yang Allah memang suka, cinta dengan orang tersebut, id mahalat sayyi'atuhu, itu kesalahan-kesalahan itu lebur, Pak. Ya sudahlah, timbang segitu gampang, beli lagi, timbang segitu gampang, terpisah, masih banyak kok rezeki ke depan. Orang tua begitu, karena anaknya tuh nurut, ngaku salah, gambrengkel, dadanya orang tua luas. Tapi kalau sudah brengkel, ngerasa bener, ya dongkol. Orang tua juga manusia, seperti itu. Maka berbahagia ketika kita masih punya orang tua yang bisa beli hati orang tua. Dibeli, bukan dibeli dengan duit, dengan tawadu, rendah hati, ramah tamah. Biarkan kita bisa cari akal lah. Cari akal maksudnya kita bisa siasati. Kita ngalamin. Siasati gimana nih? Bukan. Bagaimana apa nih kira-kira kesenangan orang tua itu? Enggak mahal. Kita intip. Kita beli hatinya. Kalau sudah terbeli hatinya, ya jangan salah sedikit, salah gede juga. Ini nggak nyamain Allah dengan manusia, bukan. Ini supaya gampang memahaminya. Nah, itu seperti itu. Terus, saya ulangi, apabila yang tampil ke permukaan adalah anugerah, kedermawanan, sifat karom itu sifat yang kita nggak minta juga Allah kasih. Kan kita memang begitu, Pak. Coba kita itu berlebihan kadang mintanya, sehingga pada saat nggak dikasih seakan-akan, ya Allah kapan sih ngasihnya? Terus berengkel, terus suudon, katanya doa terus dia. Seperti itu kita. Padahal kita kayaknya hampir, ya bukan hampir, tidak ada yang kurang, nggak ada yang kurang. Semua ketetapan Allah pasti pas, pasti baik. Kitanya yang nggak ngerti, kurang sih masalah. Liman ahabba idmahalat sayyi'atuhu. Jadi kalau yang tampak itu sifat baiknya, sifat kemuliaannya, sifat lomannya, sifat kedermawannya, bagi orang yang memang Allah telah sukai, maka kesalahan-kesalahan itu sirna, idmahalat itu lebur. Waraja'at kabairuhu shaghir, yang gede jadi dianggap kecil, yang gede jadi kecil. Kalau tadi yang kecil jadi jalanan itu, kalau kita umpamanya empati, mungkin dekat, nurut. Ya kalau brengkel-brengkel ya terus perikik, terus tilang, ya. Sama lah, kira-kira begitu. Terus qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, in wudi'a alaihim 'abdu lam tabqa lahum hasanatun wa inna lahum fadluhu lam tabqa lahum sayyi'atun. Kata Syekh Yahya bin Mu'adz, ini timbang ahli jamaahnya bareng enggak sama lah insyaallah. Apabila in wudi'a itu diletakkan, apabila diletakkan alaihim, atas nih, alaihim anggaplah maknanya atas kita, alaihim itu atas orang, maksudnya kita kan orang. Apabila telah diletakkan kepada kita nih adluhu, keadilan Allah, maka nggak nyisa, kebaikan itu nggak sisa. Tadi itu kalau dihadapkan dengan keadilan, kebaikan tidak. Ayo kita punya kebaikan apa? Hitung dah. Umpama kita merasa nih, anggaplah kita ngitung. Kebaikan saya sholat nggak pernah tinggal, kebaikan saya bangun malam juga, kebaikan saya puasa nggak pernah kodok. Terus hitung kebaikan, habisin deh kebaikan kita. Terus umpama kata Allah, ayo buat bayar
melek matamu dan kedipmu. Kayaknya kebaikan semua nggak bisa itu, nggak bisa buat bayar. Belum buat bayar kuping dan pendengarannya, belum buat bayar lidah dan pengerasanya, belum buat bayar mata dan penglihatannya, belum buat bayar kaki dan walah, yang nggak cukup, habislah kebaikan itu. Kalau sifat adilnya Allah didedes, diteliti bener. Nah terus, wa inna lahu fadlan tabqa lahu sayyatun. Tapi ketika kita meraih keutamaan anugerah yang diraih itu, anugerah Allah, maka lam tabqa lahu sayyatun. Kita tukang salah sekalipun, apabila kita dihadapkan dengan anugerah, mana cemen, timbang salah segitu, terus mana ampunanmu ya Allah? Nah, gitu. Apa artinya timbang kesalahan segitu dibanding dengan ampunan engkau? Emang mau hitung-hitungan? Maksudnya begitu, seolah-olah begitu, seolah-olah. Ya, enggak dipandang. Wa min du'ai radhiyallahu anhu ta'ala. Ini ada sebagian doa Yahya bin Mu'adz. Saya selesaiin lah supaya in ahbabtani ghufirat sayyiati wa in maqqatani lam tuqbal hasanati. Ya Allah, ilahi itu maksudnya, ya Allah, jika engkau mencintai aku, maka terampuni segala kesalahanku. Sementara jika engkau murka denganku, maka tidak akan pernah diterima segala kebaikanku. Makanya diusahain kita ini jangan sampai dimurkai oleh Allah. Ya rumusnya tadi, jangan pernah meremehkan amal baik secuil apapun. Sebab boleh jadi dia secuil itu ridhonya Allah datang. Dan jangan pernah menyepelekan maksiat secuil apapun. Sebab dia sekecil itulah boleh jadi murkanya Allah datang. Nah terus buat kita gimana? Syukuri. Syukurnya apa? Tingkatkan kualitas sebisa mungkin, kualitas dan kuantitas ibadah. Ya bersyukurlah. Masih mau berjamaah, masih mau manfaatin waktu timbang sebentar, masih mau silaturahim, masih mau tersenyum dengan sesama. Ini syukur, berarti bentuk syukurnya. Terus sedikit lagi, qala Yahya bin Mu'adz. Ini nih di sini nih ada kalimat. Nah di sini. Wa ma ahsana qaula Sayyidi Abil Hasan As-Sadili. Ini kalau tukang baca kitab ini syaratnya syarat af'al fi'il ta'jub. Wa ma lan woh gawok utawi apa suwiji-wiji iku ahsanan bagusaken apa mak qaula Sayyidi Abil Hasan. Ya, kalau bahasa Indonesia begini. Elok banget, indah niat. Wih, luar biasa, indah banget. Kalimat Sayyid Abil Hasan As-Sadili begini dalam doanya dan munajatnya. Ini perlu dicatat di sini di penghujung. Waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahanku, kekeliruan-kekeliruanku, keburukan-keburukanku menjadi keburukan, kekeliruan orang yang kau cintai. Ini Pak doa. Ya Allah, jadikanlah kesalahanku kesalahan orang yang kau cintai. Wala tajal hasanatina hasanati man abghadta. Dan jangan kau jadikan kebaikan-kebaikan kami, kebaikan-kebaikanku, kebaikan-kebaikan orang yang kau murkai. Jadi pada saat kita berbuat kesalahan, masukkan ya Allah kategori kesalahan yang kau cintai. Dan pada saat kita berbuat kebaikan, jangan kau jadikan kebaikan ini kebaikan orang yang kau murkai. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kenapa? Man abghadta. Ya, begitu. Fal ihsanu. Karena kebaikan la yanfa'u ma'al bughdi minka. Kebaikan nggak ada gunanya pada saat berbarengan dengan murkamu, murkanya Allah. Dan kemudian wal isaatu la tadurru ma'al hubbi. Keburukan itu nggak ada madorotnya, nggak ada ngaruh, nggak ada bahayanya ketika berbarengan dengan cinta dari engkau. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini ya tadi pada saat berbuat buruk ya kita kan nggak mau, nggak tahu, dan kita yakinlah sering berbuat salah
baik yang terasa maupun yang tidak terasa, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, pada saat kita berbuat kejahatan, kejelekan itu, maka perbuat jeleknya kejelekan orang yang Allah cintai. Dan pada saat berbuat baik, jangan Allah sangkut pautkan dengan perbuatan baiknya orang yang dia murkai. Sehingga ibadah kita diterima, dosa kita diampuni, dan doa-doa kita terkabulkan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.